Pak Aman mengucapkan terima kasih ya, kepada sekolah SMK Taruna Sakti yang telah memberi kesempatan untuk praktikum di sekolah ini. Juga terima kasih kepada semua ya, di kelas 12 TKR ya, teknologi. Apa kabar nanti semuanya sehat ya? Dan hari ini hadir semua? Ya, tidak itu karena lagi PKL ya? Bukan karena sakit ya? Tidak ada yang sakit ya? Wah, luar biasa ya. Oke, jadi mau di SD itu suka berdoa dulu. Di sini juga berdoa kan? Hanya ada di SD itu kalau Pak Ahmad ya berdoa. Ikuti ya. Begini lah, gak apa-apa kita praktekkan aja. Oh la la la, oh la la la, oh lele, oh lele. Duduknya yang rapi, duduknya yang rapi. Suara disimpan, suara disimpan. Ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Di sini ada kayaknya. Ayo. Ya. Silakan pimpin doa dulu. Jangan lupa pimpinan, saya Billy, duduk siap, baik. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Izin, kalau mengucapkan berdoa dimulai. Berdoa, selesai, istirahat, Terima kasih Bu Naim ya yang telah memimpin doa untuk pembelajaran PAI pada hari ini. Nah, sekalian, ini ada yang non muslim? Tidak ada ya? Ngomong. Dan ayo nggak apa-apa sih, kan kita bersamaan ya dalam pelajaran. Kita itu walaupun berbeda agama, tapi saling menghormati, saling menghargai. Dalam pelajaran itu kerjasama bagus. Dari saling membantu. Sekalian di sini bisa dilihat ya, Al-Imran ayat 190. Ya. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya orang yang berakal ini dia yang siap atau yang suka berpikir kritis. Nah, jadi bacaan surat Al-Imran di sini yang ayat 190 menjelaskan bahwa ayat tersebut semua ciptaan Allah, semua ciptaannya di alam semesta ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, bagi orang yang berakal, dan senantiasa menggunakan akal sehatnya untuk ini adalah tanda untuk beriman kepada Allah. Jadi kita kalau melihat ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah, misalkan kita melihat apa ya? Kalau malam hari melihat bintang, bulan yang begitu indah ya. Nah, kalau yang berakal, insya Allah semua akal sehat ya. Maksudnya yang berpikir kritis, ini semua apa ya? Kita itu merenungkan bahwa ini luar biasa ciptaan Allah, bisa menciptakan beribu-ribu bintang ya, di langit dan kelihatan jadi bagus. Kalau misalkan ada muncul bulan pertama, ini adalah suatu hal yang luar biasa untuk kita bagi orang yang beriman. Ini akan menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, dari sekarang kira-kira ada yang hafal nggak surat ini kalau ada di sana? Baik. Ada yang hafal nggak? Ada yang pernah pesantren nggak di sini? Hafal nggak ayat Al-Imran 190? Enggak ya? Yang serinya bukan Al-Imran ya. Saya bacanya pesantren
rekening gitu ya, ataupun surat-surat memang hubungannya dengan sosial masyarakat biasanya seperti itu, kayak pajaban, undang, tanggal. Oke, tidak apa-apa ya. Tapi Pak Mat tanya nih, yang sudah lancar baca Al-Quran, Cung, baik. Jadi lancar baca Al-Quran tidak terbata-bata gitu ya, kayak baca tadi Pak Ahmad ya. Nah, ya boleh. Ya, alhamdulillah. Siapa namanya? Bayu udah lancar tuh. Coba, HP-nya yang lain coba. Bisa lancar satu lagi. Cepat Cung, yang bisa baca. Insya Allah semua bahasa bisa ya. Bukan aja ya. Walaupun mungkin di beberapa belum pasti artinya, tapi minimal kita sudah lancar membaca Al-Quran. Nah, bahwa sekarang Pak Ahmad menyampaikan hal ini tujuan utamanya bahwa kalian itu minimal sudah terbiasa membaca Al-Quran di rumah. Ya, minimal sudah baca lancar Al-Quran. Betul. Siapa yang di rumah terbiasa baca Al-Quran? Nah, jadi pelajaran PA ini tujuannya kita memperkenalkan beberapa ayat itu, termasuk sekarang ini kita mencoba berpikir kritis itu bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran selain dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kita mendekatkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu mukjizat Al-Quran nanti yang akan kita dapat kalau kita sering interaksi dengan Al-Quran, itu akan menjadikan syafaat untuk kita di akhirat nanti sebagai penolong. Ya. Jadi nanti saat di akhirat, saat ditanya misalkan amal kebaikan kita di dunia, di akhirat akan menolong. Misalkan si kamu siapa? Alif. Oh, Alif. Saat ditanya malaikat di akhirat tuh, ternyata Alif tuh misalkan antara amal kebaikannya itu lebih banyak kejelekannya misalkan. Tapi karena Alif ini sering interaksi dengan Al-Quran, ya, sering baca Al-Quran, ya, di akhirat akan sebagai syafaat memberi penolong. Nah, akhirnya jadi yang tadinya ada keburukan jadi tertutupi oleh yang baca Al-Quran. Jadi Pak Ahmad harapkan bahwa kalian yang sudah, ini wajib sebetulnya, kayak Ahmad bukan mau menyebutkannya. Sebetulnya kan ada target 1 juz per hari, tapi ternyata karena kesibukan kerja, kuliah dan juga keluarga, ya, tapi minimal sehari selembar aja, atau selain boleh lah. Tapi tiap hari rutin, itu sudah bagus ya. Nah, artinya nanti kita punya catatan amal kebaikan bahwa kita dekat dengan Al-Quran. Seperti itu. Oke, itu Al-Imran ayat 190 ya. Bahwa kita, lihat Pak, begini aja ya. Jadi bagaimana kita bisa mentadabbur alam ya, sehingga menambah iman kita kepada Allah. Termasuk punten. Kalau yang dari masa ini contoh aja ya. Misalkan melihat lawan jenis yang cantik gitu ya. Itu harusnya kalau yang beriman Allah ciptaan Allah luar biasa cantiknya begitu kan. Tapi nambah iman. Kedepannya lagi saya harus beriman, saya harus berusaha, saya juga harus punya pekerjaan biar dapat segitu gitu. Itu jadi motivasi bagus gitu ya. Ada? Ya, gitu ya. Itu sama tadabbur juga. Tadabbur atas ciptaan Allah kepada jenis makhluk yang disebut wanita, sehingga jenis Adam nih, kalau Adam ini tertarik sama jenis Hawa. Itu kan kodratullah ya, kita kodrat Allah bahwa antara laki dan perempuan itu pasti ada saling menyukai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Al-Imran ayat 191. Boleh? Siapa yang
yang siap baca? Yang baca. Bagus nih. Terjemahannya boleh terjemahannya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua manusia, maka lindungilah kami dan azab neraka. ya. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau yang di ayat 191 ini, bahwa maksud dari ayat tersebut adalah Allah menciptakan semuanya, ya. Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia tanpa memiliki hikmah, tanpa memiliki tujuan, ya, tanpa ada manfaat. Contoh, ya. Jadi Allah itu menciptakan semua makhluk yang ada di dunia, semua ada manfaat, ya. Kalau kita mau berpikir kritis, contoh kecil ya, nyamuk. Menurut kita ya, menurut kita kalau secara kasat mata, nyamuk tapi kalau nyamuk orang lain ya, ada orang tua, jadi dasarnya, ya. Secara logika itu nyamuk tidak ada manfaatnya. Tapi gara-gara nyamuk ada perusahaan lain dua, ada perusahaan obat nyamuk, tahu nggak seperti itu? Nah, saya perusahaan ternyata pakai karyawan tuh. Oke. Ribuan ya karyawannya. Kata gara-gara naon? Nyamuk. Gara-gara nyamuk, manfaatnya nyamuk. Manfaat. Jadi jangan lihat kasarnya saja, betul nggak? Ya, tahu nggak? Itu. Jadi Allah ciptakan makhluk itu tidak ada yang sia-sia, pasti punya manfaat, pasti punya tujuan. Dan pernah baca dalam satu kolom ya, bahwa ternyata nyamuk itu bukan hanya sekedar logika kita kan pasti penyakit ya. BD, terus gara-gara nyamuk. Tapi sebetulnya gigitan nyamuk yang pertama itu adalah baik untuk kesehatan. Ini gigitan yang pertama ya. Karena kita itu seperti di apa ya, istilah dokter Yudit, begitu gigitan dia itu sedot darah kita, itu bagus untuk kita. Gigitan apalagi untuk laki-laki, karena kan laki-laki tidak haid ya. Kalau perempuan kotoran darahnya lebih haid, ya, menstruasi. Nah laki-laki ini ya salah satu dengan nyamuk. Itu nyamuk sebetulnya ya, sedot darah kotor. Hanya efek sampingnya ya keakuran jadi arah termasuk mungkin nanti ada nyamuk yang memang nyamuk yang membawa virus penyakit gitu. Ada juga seperti tadi itu yang menjadi penyakit. Tapi kalau kekebalan tubuh kita itu fit, sehat, itu tidak akan menjadi penyakit. Kenapa orang terkena penyakit itu? Karena memang kondisi tubuhnya tidak fit, sehingga dia terjangkit penyakit. Tapi kalau kitanya pola hidup sehat yang terjamin, ya, itu tidak akan terkena penyakit, insya Allah. Nah, walaupun nanti ada penyakit ya itu udah ya, karena memang sakit itu adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Nah, jadi di ayat 191 itu bahwa tadi yang Pak Ahmad jelaskan, Allah ini tidak menciptakan manusia sia-sia, semua ada tujuan, ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, yang terpenting bahwa manusia itu juga dalam ayat ini diberikan anugerah berupa akal. Nah, untuk apa akal? Agar dipergunakan sebaik-baiknya, termasuk untuk bertafakur, ya, berpikir mengingat Allah melalui segala ciptaannya tadi ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Jadi akal kita itu gunakan bagaimana kita berpikir kritis. Jadi yang dimaksud berpikir kritis di sini bukan hal negatif ya, tapi hal positif. Benar? Karena ada anak atau teman atau siapa lah suka cerewet, kritis.
tapi dia kritisnya negatif ya. Misalkan usia sama pribadinya boleh baik, kritis memang, tapi itu negatif seperti itu. Nah, berpikir kritis itu dia menyampaikan kritis, tapi dia juga menyampaikan solusi, itu yang baik. Jangan hanya bisa mengkritik, apa benar benar itu. Nah, jadi kalau misalkan kritik, kurangnya saya kasih masukan seperti yang bagus ya. Misalkan yang jadi KM di sini, KM ini pimpinan itu benar ya. Nah, katakan silakan kritisi saya. Nah, kekurangan saya di mana? Nanti saya perbaiki. Nah, itu yang bagus ya. Itu akan berpikir kritis antara teman-teman antara semuanya. Nah, tadi yang di ayat 190 ada yang disebut dengan ulil albab. Ya. Ada yang tahu ulil albab di sini maksudnya? Jadi bahwa di ayat 190 tadi ulil albab itu bahwa dapat dikatakan atau diartikan sebagai seseorang yang cerdik. Cerdik itu bukan kayak kancil ya, kancil mah cerdiknya tapi untuk penggunaannya ya. Tapi cerdik di sini adalah memiliki akal atas pemahaman yang benar. Nah, akal tapi pemahaman yang benar, bukan yang negatif. Betul ya? Seperti itu. Jadi mempunyai akal, berpikir kritis, tapi untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal yang memang dibenarkan oleh agama. Seperti itu. Nah, dalam ayat ini bahwa tadi Paman sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Tapi semua ada tujuan, ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari ayat Al-Imran ayat 190 dan 191 ya. Nah, sebelum kita meningkat ke hadis, karena di modul ajar itu ada Al-Quran dan ada hadis juga. Hadisnya juga sama tentang berpikir. Silakan ada pertanyaan untuk materi Al-Qurannya. Al-Imran cukup? Jelas ya? Jelas. Ya. Insya Allah kalau paham artinya kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Oke, sedikit ada lihat dulu. Stop. Oke, lihat ke depan, putar juga. Stop, putar lagi. Stop, ke atas. Ingat ya, dulunya apa? Dulunya ikuti apa yang Ahmad ucapkan. Oke, putar lagi. Yang kencang, stop. Putar lagi yang kencang, stop. Sekali lagi, putar. Pegang dagu. Stop, diam, jangan berubah. Enggak. Pegang dagu. Yang pegang dagu, mana pegang dagu? Yang pegang dagu silakan duduk. Yang benar pegang dagu silakan duduk. Yang pegang tidak jangan duduk. Yang lain jangan duduk. Jangan duduk nih. Jujur. Ayo jujur. Nanti pegang apa? Semua begini. Belum disuruh turun. Nah, tadi perintahnya apa Pak Ahmad bilang? Ikuti apa yang Pak Ahmad ucapkan. Ahmad ucapan apa? Pegang dagu. Apa pegang jidat? Mengikuti tangan. Jadi harusnya kalian mengikuti apa yang Bapak ucapkan. Mengikuti gerakan, berarti mengikuti gerakan. Nah, dia bagus ya. Paham ya? Siap, boleh duduk. Pertanyaan ketiga, apakah ilmu pengetahuan dan teknologi bisa mempengaruhi tingkah laku? Bisa. Boleh aksen alasannya? Boleh bebas. Satu aja. Bisa mempengaruhi kan karakter kita? Bisa. Nah, kalau boleh cerita, zaman sekarang ini hutan yang disorot dengan adanya seribu Al-Quran. Betul nggak? Iya betul. Berita-berita itu pasti Al-Quran. Nah,
salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa anak-anak usia SMK sekarang sering tawuran itu terpengaruh oleh gadget, karena dia sering nonton hal-hal yang film-film kurang, sehingga karena seringnya dia nonton seperti yang hal-hal negatif, hayang mempraktekkan kumasi karena nggak baca tuh. Kumasi karena keroyokan. Nah, itulah pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Teknologi bisa mempengaruhi pola pikir kita. Nah, diharapkan justru dengan teknologi ini yang ada sekarang itu, kalian justru harusnya lebih maju dalam keilmuan, dalam pengetahuan, dalam kebaikan. Karena kan di dalam teknologi itu banyak kebaikan yang sebetulnya kalau kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Cuma sekarang itu karena terbawa arus, ya, jadi seperti ini. Coba buka saya. Jadi, nih, karakter seseorang itu bisa terbentuk ketika ia berlebihan dalam menggunakan teknologi, berlebihan dalam sesuatu yang negatif, terbawalah ke pikiran, akhirnya ingin mencop. Nah, itu yang dikhawatirkan dan sekarang sudah terjadi. Insya Allah kalau SMK kalau tidak semuanya good, baik. Kalau Pak Ahmad baca berita tuh nggak pernah sih dengar SMK kalau nggak satu tahun nggak pernah. Tidak ya? Aman ya? Tapi Samboy ada di sini. Jadi dengan teknologi ini jadi banyak pengaruh-pengaruh akibat dari kemajuan teknologi ini ya. Moral dan karakter siswanya itu banyak ya. Jadi kan ada yang sekarang itu lagi degradasi moral untuk anak-anak misalkan ini di Indonesia. Jadi insya Allah ya untuk yang di sekolah sama terbiasa ini semuanya anak-anak soleh. Amin. 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 Kalian berpikir ke depan bagaimana bangsa ini bisa maju oleh tangan saya. Amin. Gunakan teknologi dengan baik. Nah, sekarang tipsnya bagaimana cara menggunakan teknologi ini agar bisa menjadikan karakter kita, kepribadian kita, pola pikir kita menjadi baik. Catatan ya. Yang pertama, kita harus mengetahui, memahami kelebihan dan kekurangan teknologi. Contoh HP, ya, kita harus tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kelebihannya tentunya banyak. Kita kalau misalkan mau baca Al-Quran dan bahasa, di HP ada Al-Quran. Kita mau belajar satu mata pelajaran, misalkan lupa mau paket di HP ada. Belajar di Indonesia kelas berapa itu ada. Nah, yang berikutnya, kenapa kalian harus mengetahui itu? Karena kekurangannya gini, kalian jangan sekali-kali atau sering buka. Itu yang kekurangannya yang negatif-negatif, jangan sering dibuka. Yes. Selamat tidak akan jelaskan yang negatifnya seperti apa, tapi yang jelas yang termasuk negatif efek zaman. Sebuah mungkin jangan dibuka. Kenapa? Karena kalau sudah dibuka sekali aja ketagihan. Saat itulah yang membentuk karakter Anda, kalian yang seharusnya dengan teknologi menjadi baik jadi buruk. Kalian harus memahami itu yang pertama. Tips agar kalian tidak jadi korban teknologi. Nah, yang kedua tentunya dengan
punya teknologi, kalian bisa menjaga privasi, keamanan diri. Ya. Bagaimana identitas kita jika bisa di-hack, betul. Sehingga kita menjadi korban kayak ini, mengatasnamakan nama kita, tapi kita sebenarnya tidak melakukan hal yang lebih hubungan itu. Jadi itu harus kita ketahui juga. Yang ketiga, nah, mengatur waktu dan batas penggunaannya. Maaf, Pak Ahmad juga di rumah punya anak pasti ya, walaupun SMK, tapi di Madrid. Pak Ahmad juga jujur kalau anak Pak Ahmad tuh sering main HP. Tapi Pak Ahmad juga sering ngomongin, sering marahin. Ini untuk menjaga agar dia tidak kebablasan gitu. Bahkan setiap hari dimarahin. Ya, sering Pak Ahmad marahin. Agar dia saat main HP itu terjaga dengan hal yang tidak baik. Anda sudah dikontrol. Nah, kenapa kamu? Ya, udah kan. Nih, kalau udah ya, kalau lagi yang baik kita senang tuh, berarti sesuatu ada sesuatu. Hanya cukup tahu ya. Jadi sebagai orang tua bisa membatasi, minimal menanyakan kamu lagi apa, terus ini sekarang jam apa, kita waktu tidur, waktunya mau apa, waktunya ke masjid, sholat. Mengingatkan aja, perlu. Itu wajiban orang tua. Walaupun mungkin ada kayak kalau sih benar-benar apa sih benar? Minimal ada perhatian ya. Oke? Nah, yang keempat nih, menghindari hal-hal negatif dengan perkembangan teknologi biar kita punya berpikir kritis. Yang keempat, menghindari konten negatif dan berdasar. Waduh. Beratnya. Belum, Pak. Sekian waduh itu beratnya. Berat juga begitu. Pak. Oke. Awas juga malam kalian sudah tapi minimal kalian mengurangi lah. Untuk sampai terpengaruh sama kita ya. Benar. Karena kalau lama-lama otak kita tercuci dengan kejelekan itu. Betul, Pak. Paham ya? Nah, yang kelima, nih, gunakan teknologi untuk perkembangan kepentingan diri kalian. Nah, itu baik. Misalkan kalau ini nih buat apa? Ya, memancing atau kalian nanti persiapan mau ikut perkuliahan datang ke sini baik ini untuk pengembangan diri kalian ya seperti itu. Nah yang ke-6 ya ke-6 ada apa di HP ini yang terjadi sekarang. Jangan sampai kalian tidak bertanya dengan teman ini. Jadi kalian harus bisa menghargai interaksi manusia. Apa interaksi? Jadi ini, misalkan kalian, cek kelompok, yuk, lima siapa? Lima si A, cek kelompok. Tapi pasti itu interaksi manusia nggak ada. Jadi masing-masing memang sampai dia main video, dia main game dia ya. Tidak ada interaksi. Ongkol kerja kelompok, tapi ngomong itu masing-masing karena HP. Jika itu berarti kalian bisa menghargai antara HP manusia.
Artinya bahwa kalau kalian sedang diskusi, sedang mengerjakan tugas kelompok, ya tugas kelompok itu langsung ngomong. Cek si A iya, cek si B iya, kata ini, kata itu. Saling komunikasi itu ada interaksi. Itu namanya interaksi antar manusia bagus itu. Ya kadang-kadang coba. Contohnya, kenyataan sekarang ya. Misalkan kumpul-kumpul keluarga, ada yang ngobrol ya, jarang kan, masing-masing dengan HP-nya, ya. Udah ngobrol di tetangga di dulu, udah pada ngariung, apa ya masing-masing, balik, kan, bisa saja kamu, kamu merasa kayak kan, jadi nggak ada komunikasi misalkan, gimana anak kamu sehat, gimana keluarganya sehat, nggak ada interaksi seperti itu. Padahal itu yang terpenting untuk kita komunikasi. Gimana tuh si A anaknya pelajarannya itu dia tahu perkembangan keluarga, perkembangan tetangga dan saudara. Kumpul itu untuk ngobrol, main HP. Main HP mah tuh kumpul masing-masing kayak gitu lah ya, betul. Ada kerja kelompok kumpul tapi ngomongin kerja kelompok itu masing-masing HP. Nggak ada itu tujuannya berarti. Nggak ada kerja kelompok ya sudah aja masing-masing main HP begitu kan? Secara logika. Nah inilah yang sekarang terjadi di Indonesia secara umum. Bagaimana interaksi antar manusia ini sudah jarang. Dulu sang ayah HP malah saya misalnya. Jadi lalu diajar kelompok. Benar ada kelompok kita HP, ada kelompok ya. Dia sebenarnya kesimpulan kembali nggak ada kayak gitu. Jadi asli tujuan kita kerja kelompok sudah selesai kerja kelompok juga. Nah itu yang harus kita pahami dengan teknologi bahwa jangan sampai interaksi sosial, interaksi manusia, interaksi masyarakat hilang gara-gara HP. Betul. Makanya jalan. Kita baru jalan sudah bukan kita jalan HP. Tadi kita dari teratur. Di rumah kalau ada rumput, ayah ngaliu ngaliwat jalan ke bapak ibu kita, iya betul. Ada. Itu tidak wajib tapi ada ketimuran, ada Indonesia seperti Madinah. Atau bisa jadi kemarin kalau dengan HP yang melewat kudang yang di Jawa, dibalik kan berarti mengarimah dengan menghargai melewat dilewatkan sebenarnya. Bentar dijawab tak kemarin HP. Tidak ada jelas itu. Tahu ya? Itu yang harus dijaga. Oke. Nah, tentunya ada positif dan negatif dengan teknologi ini. Nah, jadi negatifnya bahwa masyarakat kita ini sekarang tergantung dengan teknologi. Nah, jadi tadi tergantung dengan teknologi ini memperburuk ikatan sosial antar sesama manusia tadi. Di tetangga terlalu udah masing-masing main HP. Betul. Coba kata tetangga datang, Assalamualaikum, ngobrol. Itu udah lama-lama 10-15 menit. Yang penting nyawa tetangga nah, visi tetangga yang sadahan, pakai sudah sadahan itu. Dan itu orangnya bisa berapa? Oh mak, nah semua ini kok pembawa cek. Itu artinya ada komunikasi, ada interaksi, sehingga kita bisa membantu tetangga yang kekurangan. Lalu masing-masing main HP kan apa tetangga kenal? Misalkan kita punya tetangga yang orang tidak mampu. Nah, ketika sudah silaturahmi mah tetangga teh tegur ditanya jam ngobrol adalah biasa. Kan kita pun ketemu ya semangatnya. Interaksi sosial masyarakat. Oke, baru baca nggak di situ? Baca Pak. Ya. Hadis berpikir kritis, ya. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Soki sini ya. Kenapa tahu? Tahu sih. Nah, jadi dalam hadis ini menjelaskan bagaimana konsep berpikir kritis menurut Islam. Ini hadis ini menjelaskan ya, bahwa konsep berpikir Islam itu tidak didasarkan pada aktivitas akal semata, tidak hanya mengandalkan akal. Contoh misalkan kita suka jalan, suka melihat, kalau mengandalkan akal, percaya tidak orang Nabi dalam semua orang bisa dari Masjidil Haram, dalam satu malam selesai. Kalau menggunakan akal, nah ini yang dimaksud dengan berpikir kritis, bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan dengan akal, ya. Dan itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi kan kadang-kadang, punten, kalau kita beriman, kita tidak percaya. Masya Nabi dalam semalam bisa perjalanan sulit jauh. Dikira kalau logika, Pak. Hah? Dikira kalau bisa. Ya, itu pakai logika. Jadi akal kita untuk memikirkan kekuasaan kebesaran Allah. Ya. Karena Allah itu tidak bisa. Nah, maksud hadisnya berpikir itu begini. Jadi bahwa konsep berpikir dalam Islam itu tidak didasarkan pada aktivitas akal saja, ya, tetapi berpikir dalam upaya menganalisa, atau di sini disebut tapi mengkaji takhil, merenungkan tafakur, memahami tafakur, ya, merumuskan tadabbur dan mengevaluasi tadabbur secara mendalam. Nah, jadi kalau Pak Ahmad contohkan, ya, yang bagi yang tidak percaya nih bahwa Nabi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram melakukan sholat Jumat. Contohnya gini, semut cerita pada temannya. Semut tahu? Nah, bahwa saya tadi pagi sudah pergi ke Bandung jam 7. Nah, jam 9 sudah sampai lagi ke rumah. Nah, logikanya menurut Anda, semua nggak mungkin kan? Tuh. Nah, jadi si semut tadi itu ternyata bisa pulang pergi keluar kota Bandung itu karena kebetulan dia masuk saku seorang pengusaha atau siapalah yang dia berangkat ke Bandung jam 7, jam 9, jam 10. Dia udah berapa itu? Benar nggak? Dia betul kan? Dia ke temannya bahwa dia sudah ke Bandung dan balik lagi jam 9. Betul kan? Nah itu logika. Kalau kita pakai logika, nah Nabi Muhammad pun begitu, bahwa saat Isra Mi'raj dia tidak jalan kereta, tapi yang disebut dengan kendaraan blok itu kecepatannya kecepatan cahaya. Kalian bisa lihat kalau cahaya itu sebenarnya seperti apa? Ya itu kan. Kalau ada masih tanya, contohnya misalkan kalau nggak percaya sama nih semut, ternyata semutnya masuk satu seorang atau seseorang yang berangkat pulang kata Bandung pulang balik, itu kan betul. Cuma lewat bener ya? Berarti betul semut tidak bohong ya? Nah begitu. Kalau ada pertanyaan dia nggak yakin bahwa Nabi Muhammad itu tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj. Nah sekarang ada pertanyaan buat semua. Nah dari penjelasan tadi, ya, apa sih yang dimaksud berpikir kritis? Jadi bisa disimpulkan, nggak apa-apa sih, nggak harus benar, tapi Pak Ahmad inginkan keberanian tadi. Bisa disimpulkan nggak tadi berpikir kritis seperti apa? Coba, nggak apa-apa, yang penting berani. Ayo, ada? Nggak apa-apa mau satu kalimat atau dua kalimat ya, atau mau satu kata dua kata tidak masalah. Menurut dia menurut pendapat boleh. Akal, menggunakan akal, digunakan untuk hal-hal baik. Nah, terus ada lagi?
dinilai dalam hal positif thinking ya, berbeda positif. Betul? Bagus. Nah, ada yang satu lagi berarti nggak apa-apa itu pendapat karena begini. Kalau Pak Ahmad belajar di kuliah itu ada menurut pendapat teori ahli si A, pendapat teori ahli si B. Padahal pertanyaan sama, misalkan apa yang dimaksud dengan pakaian. Jadi macam-macam pendapatnya si ahli ini. Pakaian adalah alat hidup. Nah, ada yang lain pakaian sama-sama. Itu kan tiganya sama. Nah, ini juga Pak Ahmad sampaikan sekarang ini kenapa ada pertanyaan seperti ini, silakan. Jadi kalian itu berinovasi ya, kreasi ya. Terserah pendapat kalian yang intinya bahwa berpikir kritisnya itu gitu ya. Ya, ada yang lain nggak mau coba? Boleh, ini belajar loh. Karena kalau nanti kalau kalian dilanjutkan seru ya, itu belajarnya tidak bakal oleh yang disampaikan sekarang, tapi kalian berdiskusi. Jadi dosen itu hanya nih judulnya, ya, materi ini, tujuan ini silakan kalian diskusikan. Dosen yang melihat aja. Di sanalah muncul diskusi antar mahasiswa. Nah itulah kita kenapa harus belajar dari SMA ini biar nanti saat kuliah. Mudah-mudahan kalian semua kuliah ya. Lanjutkan ya, biar bukan ini. Jadi cita-cita harus ini ya. Jangan habis keluar nih, bukan kutanya dibandingkan juga sama kerja ya. Tapi kan ada mungkin yang lebih, misalkan kalau memang kalau kita ini pegawainya. Tapi kalau tahu lulus kerja yang punya bengkelnya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu kan? Karena dia lebih ilmunya lebih tinggi. Paham ya? Jadi kalau di catatan Pak Ahmad itu bahwa pengertian berpikir itu ialah sebuah proses yang sadar, proses yang sadar ya, dan disengaja. Nah ini proses dan disengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi cerita serta pengalaman sejumlah sikap reflektif. Nah termasuk tadi reflektif itu reaksi ya, refleks. Nah, Pak saya untuk ini begini refleks ya, sadar kan? Sadar ya, sadar kan? Tuh sadar. Betul kan? Refleks dia menjawab bahwa terharu. Oke, itu ya. Jadi dalam keadaan sadar ya, dalam akal yang sehat kita mengemukakan ya berpikir kritis secara refleks. Ini refleksif ini bahwa berpikir yang bermakna reflektif ya. Misalkan apa ya? Nah, kalian kan jurusan mobil ya, otomatis ya. Nah, ada refleks misalkan. Kita lagi nyetir nih, tiba-tiba ada yang lewat. Refleks kita apa? Pasti juga itu refleks bermakna, refleks kebaikan untuk kita. Itu namanya berpikir kritis tentang keadaan suatu keadaan, bahwa akal kita lagi sehat dan itu refleks kita bagus untuk keselamatan kita. Sama, jadi selalu berpositif, tinggi berpikiran baik kepada siapapun. Nah, di sini kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Artinya bahwa berpikir itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan, keilmuan kita ya. Nah, di sini tentunya dari segi berpikir kritis dan menggunakan teknologi itu, menurut kalian nih, menurut semua ada manfaatnya nggak? Ada, jelas ya, ada manfaatnya. Nah, teknologi sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan itu agar sinkron itu sesuai dengan pikiran kita, pikiran kritis kita
dengan menggunakan teknologi yang ada, ilmu pengetahuan yang ada. Ya. Nah, manfaat daripada ilmu pengetahuan teknologi ya, untuk berkembangnya berpikir kritis kita adalah yang pertama, kita mudah menyelesaikan masalah. Ya. Mudah di sini, contoh ya, misalkan kita kesulitan nama-nama hewan yang ada di dunia. Dengan ada teknologi, kita tinggal search aja ya nama-nama hewan di dunia. Gitu ada. Artinya itu untuk mempermudah. Kalau misalkan kalian di otomotif nih, nyari baut ukuran panjangnya segini, lingkarannya apa? Diameternya segini, muncul. Ada ya? Ada. Nah, tapi itu dalam hal manfaat dan kebaikan. Tapi ya saat ulangan boleh nggak? Boleh Pak. Ada pertanyaan di guru. Boleh nggak itu? Kreatif nggak itu? Kreatif nggak? Kreatif tapi untuk ke kreatifnya untuk nyontek ya. Kita untuk hal-hal yang baik. Ini sama itu sangat juga ya. Artinya bahwa dengan teknologi dan berpikir kreatif ini, teknologi bisa dimanfaatkan sehingga setiap kita mempunyai masalah itu mudah diselesaikan. Nah, yang kedua, dengan ilmu pengetahuan ini, bagaimana kita berpikir kritis itu mengetahui kemampuan diri kita sampai di mana, ya. Kadang-kadang gini ya, ada contoh. Padahal kan untuk usia kalian itu sebenarnya tidak akan hampir bisa takbuk, nggak ada. Karena kalian potensi kedepannya masih panjang, usia kalian masih muda. Artinya bangsa ini kedepannya yang sebagai pengganti angkatan Pak ini ya kalian nanti. Nah, jadi dari sekarang itu bagaimana kalau ada tantangan atau masalah itu jangan dulu nyerah. Jadi saran pertama kalian masih usia muda, saat misalnya pakai mobil ke kakak guru coba pasang guru kita, wah enggak lu waktu bisa lu begitu. Minimal kerjakan dulu. Coba benar salah mana jadi dia aja proses. Jadi nanti yang dinilai guru itu bukan hasil sebetulnya, proses kalian. Ya Allah sih. Jangan jadi itu bisa masukkan baut ya wah itu bisa ada kesehatan goreng guru itu nilai adek tanpa ampun. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa ini berusaha dulu, jangan putus asa. Karena putus asa itu dosa. Banyak yang putus asa bunuh diri ya, dosa. Gak terjamah mati. Jadi kita bunuh diri kan air dibuang. Kita itu tidak bunuh diri juga nanti akan mati. Yang dulu cuma sekarang bagaimana kita memanfaatkan diri kita untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Kunci nama. Benar? Oke. Nah, manfaatnya berpikir teknologi yang ketiga adalah menjadi lebih open minded. Wah, apa open minded? Gaya ya. Jadi open minded itu berpikiran terbuka. Artinya bahwa kita mempunyai bermacam ide, mempunyai bermacam gagasan, menerima segala hal informasi ya, maupun argumentasi dari teman. Nah, kemampuan untuk berpikir terbuka ini akan membantu seseorang di kalian bisa lebih berpikir kritis, ya, rasional teh jadi lain mustahil, rasional teh secara akal bisa dinyatakan benar gitu ya alasannya itu rasional dan menemukan solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu. Nah, jadi ini bagus ya. Jadi kalau kita memiliki open minded yang pemikiran terbuka, ini toh boleh jadi
jadi bilang memang dong sih. Nah yang itu ditanya dengan jawab kita nggak udah. Kopi. Ya, ini untuk semua ya. Jadi kamu jangan cemburu ya. Ini profesional kalian. Jadi kalian itu harus berpikiran terbuka, artinya bahwa kalian bisa menerima pendapat orang, ya. Kalian juga bisa mengembangkan pendapat kalian. Itu yang baik. Jadi ada komunikasi atau misalkan kalian itu suka seseorang atau awal. Oh, suka tapi cicing wae. Ada diterima mah. Oh, terus terang we. Nah, kalau kegiatan. Bisa dicatat. Berarti jawabannya antara iya dan tidak. Kudu siap, langsung jawab tidak. Enggak putus asa gitu we. Bukan ya. Ini mah artinya kalian itu berusaha jangan putus asa. Itu ya. Betul. Ternyata lain jodoh. Itu benar. Berpikir positif. Nah, tadi dapat contoh karena kan usia kalian itu termemujian. Nanti dalam lamanya waktu semua pemuda semua dikelilingi awewe, ayo berarti ukur. Coba bayangkan, murid sekelas 30, lalaki nanti depan asal pakasnya, tahu sekelas ya? Gitu. Itu sih. Jadi prinsipnya kita tidak boleh putus asa, berpikir terbuka untuk bagaimana kita memikirkan atau memberikan suatu masalah itu secara rasional, ya, dengan alasan yang jelas, dengan tujuan yang jelas. Nah, ketiga, kalau kita sudah berpikiran terbuka, berarti kita berkomunikasi dengan siapapun akan berjalan dengan baik. Pastilah setelah bapak komunikasi mau lupa bapak kesana, bapak dulu. Ya, misalkan kan pelajar misalkan kita kenalan. Kita orang mana orang Subang, orang komunitas Subang, komunitas Subang Solimi ada strategi Solimi dia tahu jadi orang Subang seperti itu komunikasi yang baik. Oke. Nah, yang terakhir manfaatnya bahwa itu membuka kesempatan bekerja sama. Jadi kalau ke depannya, kalau kalian di antara kalian komunikasi baik, setelah lulus sekolahnya, pasti ada komunikasi baik. Siapa tahu di antara kalian tidak bekerja di satu perusahaan. Oh, saya bisa asal di perusahaannya dulu mah bisa aja asal kerja sama baik kan. Nah itu ada apa? Komunikasi. Dan berpikir bahwa kita bagaimana bisa memanfaatkan pikiran kita dan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena ini Pak, ini Pak. Bindu ya. Masih jembatan Ancol lagi. Haji Saputra, silakan baca. Saat Anda sedang dilanda sebuah masalah atau kondisi Anda sangat sangat perlu berpikir kritis dan positif. Benar apa salah? Nah, Alasannya? harus berpikir positif. Ya. Jadi itu benar ya. Artinya bahwa setiap kita punya masalah, coba berpikir kritis. Artinya di sini berpikir kritis itu kita mencari penyelesaiannya dengan baik. Jangan punya masalah, kita ujung-ujung minta dukun, salah. Jadi berpikir kritis, cari masalahnya seperti apa, cari solusinya seperti apa, sehingga hasilnya menjadikan baik. Kedua, bagus. Berpikir secara kritis akan membantu Anda mengambil pelajaran dari situasi yang rumit. Betul apa salah? Alasannya? Alasannya karena berpikir kritis itu akan membantu kita menghadapi permasalahan. Nah, betul ya. Cip, tepuk tangan dong. Lain yang ketiga. Pokok tiga, Anda dalam mengambil yang selalu menghindari tanggung jawab belum mengatakan menghindari masalah. Betul salah? Salah. Jangan jadi orang pengecut. Setiap masalah hadapi dengan dana. Ya? Ya. Pasti ada solusi untuk kebaikan kita. Oke, tepuk tangan sudah. Balik. Bagus. Ya, itu yang Bapak inginkan. Jadi
pendapat itu bebas. Jawaban saya berpikir kritis, hilangkan hal negatif demi masa depan lebih baik. Wih, luar biasa tepuk tangan. Bagus. Jadi dari pertanyaan tadi bahwa pikiran-pikiran negatif yang perlu kita hilang. Ini betul tadi pikiran negatif hilangkan. Jadi semua pikiran negatif itu hilangkan dari akal pikiran kita. Nah, menghilangkan pikiran negatif ya, ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena jika otak kita terlalu didominasi oleh pikiran negatif, kita akan merasa kesulitan untuk berpikir positif. Kita akan merasa kesulitan untuk berpikir kritis karena pikirannya negatif terus. Sip. Nah, berarti bagus. Oke, kedua. Nah, itu kita bisa memahami. Bentar ya. Jadi niatkan sekarang hilangkan pikiran-pikiran negatif. Dan dua. Kedua, pertanyaannya dari kejadian buruk yang saya alami, apakah saya akan menghindari tanggung jawab saya, saya akan menghadapi dan terus selama maju. Nah, jawaban Anda apa? Makanya tidak. Nah, kenapa? Karena saya akan terus melangkah maju untuk menjadikan diri lebih baik dan masa depan yang nanti. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, jadi berpikir kritis itu untuk menyelesaikan masalah tadi ya, menurut si siapa nih? Nah, jadi bagaimana kita tidak boleh jadi seorang pengecut, punya masalah ditinggal. Ya kan, ditanggung jawab. Nih, Bapak kasih contoh. Kalau kalian dewasa nanti ya punya istri yang disenangi seorang wanita itu lelaki tanggung jawab. Tanggung jawab tentang ya segala hal. Makanan, pekerjaan, ngurus anak, ngurus pembajikan. Nah, ya kan disenangi bu. Ya, boleh, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Jadi terakhir bahwa kita, nah dari pertanyaan tadi kita harus bisa memahami bagaimana berpikir kritis sehingga kita meninggalkan hal-hal yang negatif. Nah, sehingga terbentuklah karakter bagaimana kita menjadi orang yang selalu positif tinggi, selalu bisa menyelesaikan masalah kalau kita hadapi, bisa bertanggung jawab atas masalah yang kita hadapi. Oke? Cukup sekian materi dari Pak Ahmad ya. Terakhir di sini ada pantun untuk kalian ya. Pinjam dulu. Singkat. Nah, ini untuk semangat kalian juga sih nanti ya. Senang yang punya kekasih. Sekian dan terima kasih.